Pelayanan yang akan membawa saudara berjumpa dengan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran yang ada di langit baru, bumi baru. Ya, 2 Petrus 3 katakan, tetapi kita yang menanti-nantikan, dia tidak lupa janjinya, ya. Dia menyediakan langit dan bumi yang baru di mana ada kebenaran. Sifatnya sangat personal. Ya, sifatnya sangat personal. Kita masing-masing, karena Allah berkata di dalam hatimu. Nah, di dalam hatimu, ya saudara, ya. Saya berdoa supaya saudara menemukan kebenaran ini. Karena saudara bisa bayangkan, pemimpin muda yang kaya, artinya apa? Mapan, tidak disibukkan oleh banyak hal yang lain. Tentu saja punya waktu yang cukup, fasilitas yang cukup untuk bertemu dengan sesuatu yang lebih baik, lebih mulia, lebih damai. Ya, tetapi apa yang terjadi, saudara? Hatinya tertutup namanya, ya, tertutup oleh ilah zaman, atau terselubungi, pikirannya tumpul, pikirannya tertutup, tidak terbuka. Itu satu rahasia. Jadi ada 2 ayat di dalam firman Tuhan yang cukup menggelitik kita, ya. Sebaik-baiknya saya dan saudara, bandingkanlah dengan pemimpin muda yang kaya yang baik itu. What you can say about that? Apa yang saudara bisa bilang mengenai itu? Ya, luar biasa, saudara. Jadi mau cari hidup baik, ada contoh orang hidup baik yang Tuhan bilang, yang Tuhan kasih tahu cara untuk sampai hidup bersama dengan dia, tapi dia dengan kecewa dan sedih meninggalkan. Dia tidak terima. Jadi dia menolak dengan cara kecewa dan sedih. Itu dalam 3 Injil sinopsis, ya. Itu dirangkum, saudara. Matius 5 dan Matius 19 berjarak waktu itu sebenarnya. Jadi ada pasti kesempatan untuk pemimpin muda yang kaya yang dicerita di Matius 19. Di Matius 5, Yesus sudah datang dengan satu warning, peringatan. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, you are not going to heaven. Engkau tidak masuk ke kerajaan Allah. Engkau tidak dapat bersama-sama dengan aku. Engkau tidak dipermuliakan bersama dengan aku. Apalagi lihat kemuliaan Bapa. Jadi kalau kemarin-kemarin saya dengar kata selamat gitu ya, saudara, ya. Sebenarnya harus dihubungkan kata selamat dengan masuk ke dalam kerajaan Bapa. Itu di mana gitu. Karena selamat gitu ya. Selamat itu selamat. Lolos dari apa? Ya dari masalah. Ya kan? Tapi apakah lolos dari masalah itu kemudian bisa menemukan, ya, tempat yang lebih mulia dari keadaan sebelumnya? Kan itu intinya. Ya, kita akan mulai step by step, ya, sedikit demi sedikit, ya, supaya saya dan saudara bisa disingkapkan oleh Roh Kudus. Karena ini nggak bisa. Saya merenungkan, ya, saya merenungkan bahwa saudara sebelum masuk ke dalam itu, ya, saya diberikan satu penyingkapan bahwa kemuliaan Allah itu adalah refleksi dari kekudusan dan kasih-Nya. Nah, ya, karena firman Tuhan berkata bahwa kemuliaan Allah itu, cahaya kemuliaan Allah itu, ya, itu adalah Kristus. Nah, kan jadi terbuka nih rahasia. Cahaya kemuliaan Allah itu adalah Kristus.
Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudara nggak bisa bayangkan kemuliaan Allah. Saya dan saudara nggak bisa bayangkan kemuliaan Allah. Terbatas, pasti terbatas. Ya. Tapi firman Tuhan, ya, di dalam Ibrani 1 ayat 3, ya, berkata bahwa Kristus itu adalah cahaya kemuliaan. Wah, kita disingkapkan satu hal. Kenapa penting sekali ini kita bahas? Selamat belum tentu masuk surga. Saudara setuju? Selamat tuh belum tentu masuk surga. Nah, kamu selamat nggak? Ya selamat tadi. Ada kecelakaan di tol, gua selamat. Itu selamat juga, saudara. Ya, ini kalau pakai itu ya, pakai di dalam banyak hal itu ada kata selamat gitu ya. Nah, saya ingin membawa lebih luas dari apa yang kemudian kita diskusikan, bahwa saya ingin membawa selamat itu belum tentu tuh masuk surga itu. Dan masuk surga itu apa maksudnya? Bukan hanya terhindar dari api neraka, tapi apa? Menikmati kemuliaan. Sederhana ya, kata-katanya tuh tidak panjang. Saya sengaja memang selalu membawa saudara kepada kata-kata pilihan daripada setiap firman. Because I believe, saya percaya the word of God, firman Tuhan itu adalah hidup. Firman Tuhan itu kuasa. Firman Tuhan itu tajam. Nah, jadi kalau firman itu disampaikan, saya pernah bicara ya dengan salah seorang teman, tidak penting siapa yang mengatakan firman itu. Karena firman itu memiliki agenda sendiri. Ketika firman itu berbicara keluar, dia mengerjakan apa yang Allah suruhkan kepadanya dan akan berhasil. Nah, makanya saudara, ini serinya ini seri ke-24 kalau nggak salah ya. Saya mulai masuk ke dalam inti dari pengajaran roh yang menghidupkan. Ya, kemarin terakhir kita sudah kembali flashback gitu ya, kembali melihat ke belakang bahwa waduh, rupanya apa yang kita inginkan, apa yang sungguh kita rindukan itu adalah to be with Him forever ever, adalah untuk hidup bersama Dia selama-lamanya. Nggak ada, ya. Apakah saudara ingin di surga tanpa Yesus? Tentu saja tidak asik, ya kan? Tetapi apakah saudara mau di mana saja, ya, bersama dengan Yesus? Nah, itu pasti jawabannya, ya, tidak penting di surga asal bersama Yesus. Wah, itu luar biasa. Memang itu, karena saudara, tidak ada jalan lain untuk ke Bapa kalau tidak dengan Dia. Dia bilang bahwa Yesus berkata, aku berdoa supaya di mana aku berada, mereka pun berada. Yohanes, saya lupa ayatnya ya, teman-teman. Yohanes 17 doa. Ya, Yohanes 17 ya. Jadi ada dua kali itu disebut ya. Yohanes 14 ayat 2 dia bilang, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kan gitu. Di rumah Bapa. Ya, di mana pelayan-pelayanku ada, ya. Aku berdoa kepadamu supaya di mana aku berada, mereka pun berada. Itu yang disimpulkan di 1 Tesalonika 4 ayat 17b. Supaya kita bersama-sama tinggal, dwell in, bukan stay di hotel 3 hari 1 minggu. No. Bukan live, hidup di dunia setelah itu mati setelah 70 tahun. No. Ini dibilang dwell in. Selama-lamanya bersama. Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Tidak ada yang kita rindukan lebih daripada itu. Nah, saudara, selamat itu jauh lebih ya dalam ketika itu artinya masuk surga.
Dan masuk surga itu jauh lebih penting lagi, lebih dalam lagi, lebih mulia dan lebih agung lagi, lebih berharga tinggi lagi ketika dikatakan bersama-sama dengan Yesus. Ya, dalam konteks kitab Wahyu dikatakan duduk bersama-sama aku di tahta. Itu. Dan itu bicara mengenai kemuliaan, glory. Ya, dia akan bersama-sama dengan Bapaknya di tahtanya. Tahta Bapa itu full of glory. Itu adalah kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, kemuliaan itu adalah gambaran kasih. Ekspresi kasih terbesar adalah korban, yaitu Yesus masuk jadi manusia dan jadi daging. Ya, yang serupa dengan daging dalam dosa. Daging yang adalah dosa oleh dosa. Kalau itu tidak ditebus, hukum Taurat tidak pernah berdaya lawan daging. Makanya Paulus bilang, aku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat ada padaku. Bahkan dia bilang, yang jahat yang kulakukan. Taurat tidak punya daya terhadap daging. Ya, Roma 8 ayat 3. Tetapi syukur kepada Allah, Kristus ya diutus jadi daging ke dalam daging, serupa dengan daging, ya, yang katanya apa? Yang di dalam dosa oleh dosa, ya, supaya apa, saudara? Tuntutan terhadap hukum Taurat atau perintah Allah yang tidak punya daya terhadap daging itu tergenapi. Jadi Kristus menjadi penyelesai dari apa? Dari ketidakmampuan perintah-perintah Allah yang sangat gampang diprovokasi oleh dosa, ya, untuk dilanggar perintah itu. Manusia tidak mampu, nggak sanggup. Tetapi Kristus menggenapi tuntutan itu di dalam daging, di dalam dirinya. Dan itu artinya, saudara, jiwa atau kehendak manusia. Jiwa yaitu pikiran dan perasaan yang bertindak menghasilkan kehendak yang nyata dalam perbuatan, itu memiliki kesempatan sekarang untuk tidak diperbudak oleh daging. Di mana Paulus bilang, yang baik ingin kulakukan, tapi yang jahat yang kuperbuat. Tetapi syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus, karena Kristus diutus Allah ke dalam daging, serupa dengan daging. Supaya tuntutan perintah Allah Taurat yang tidak dapat memiliki daya terhadap daging itu digenapi di dalam kita. Nah, saudara, di dalam kita di sini, saudara, apa? Satu kondisi yang tidak titik tuh. Di dalam kita yang hidup menurut roh. Jadi satu pergeseran, ada satu shifting di alam roh. You never able to imagine, kamu tidak bisa bayangkan, saya tidak bisa bayangkan, apalagi you never able to interfere. Saudara dan saya tidak bisa memiliki pengaruh terhadapnya, nggak bisa. Ya, Allah di dalam Kristus Yesus, ya, datang dengan kasih. Nah, saudara bisa bayangkan kemuliaan yang datangnya dari Tuhan, itu Allah Bapa, itu datang di dalam Kristus, ya, datang dalam Kristus yang adalah daging, ya, Kristus yang adalah, dan dia harus taat, ya, kepada apa yang harus dideritanya itu di dalam daging, supaya dia ketemu dengan kemuliaan yang adalah kemuliaan Allah ini. Maka Ibrani 1 ayat 3 katakan, Kristus ini adalah cahaya kemuliaan Allah. Itu harus penting dulu.
Bagaimana kemuliaan yang saya dan saudara itu impi-impikan, rindukan itu bersama Bapa selama-lamanya. Itu datang di dalam Yesus. Oke? In short, saudara ya, pendeknya saudara, Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mutar-mutar bahas mengenai iman, mengenai keselamatan, mengenai pengudusan, mengenai cara hidup baik, mengenai bagaimana menyenangkan Tuhan, kalau kita tidak mengerti orientasi yang sesungguhnya. Kalau kita tidak mengerti itu, apa ya tujuan sesungguhnya ya? Gitu. Saya ulang-ulang ini karena saudara kalau menemukan ini, saudara kemudian akan menemukan jejak saudara. Jejak kemudian yang mengantar saudara ke sana. Ya. Rumit sekali, Pak. Kalau surga itu susah, tidak seharga darah Yesus. Siapa bilang gratis? Ya kan? Sudah dibayar. Sudah dibayar bukan berarti gratis. Mahal dibilang. Darah itu mahal. Kita rasa gratis. Tapi sudah dibeli dan lunas dibayar. Nah, harga mahal, yakar, bernilai tinggi, mulia namanya itu. Ini saudara, kita mendapat privilege exousia. Dengan cara kita ini dibeli dan lunas dibayar. Dilepaskan dan dipindahkan. Dilepaskan dari belenggu dan dipindahkan. Hanya dalam keadaan seperti ini, kita itu bisa menemukan jejak, baru jejak saudara. Bisa menemukan jejak-jejaknya yang sempurna itu untuk saudara, untuk dapat turut di dalam kemuliaan ketika Yesus menyatakan diri. Ini nggak bisa ditukar-tukar gitu, saudara. Ingat ya, saudara bisa bayangkan ya. Jadi kalau kita bilang bahwa pencarian terakhirku adalah untuk tinggal, bukan hanya stop by kan, bukan hanya transit kan, bukan ya. Kita tinggal ya, dwell in, tinggal selama-lamanya. Beda dengan stay, ya, beda dengan live in gitu. Orang stay itu bisa di hotel 2-3 hari, 1 minggu, ya. Mungkin bisa ya, atau live in. Tinggal di dunia 20, 30, 70, 80 tahun. Tapi terbatas. Yang ini dwell in. Tinggal selama-lamanya. Dan benarnya tidak akan pernah beranjak. Tidak akan pernah pergi dari situ. Wah, saya ingat ayat itu. Barang siapa yang masuk katanya ya ke pintu kota ini, dia tidak akan keluar lagi dari situ. Wah, saudara, ya, di kitab Wahyu itu dikatakan barang siapa menang, mereka akan masuk ke kota itu dan tidak akan keluar lagi dari situ. Nah, itu pengharapan, saudara ya. Pengharapan, itulah penghiburan buat kita, ya. Di padang gurun dunia ini, ya. Tuhanlah perlindunganku, ya. Di badai topan dunia, ya. Di padang gurun dunia, saudara. Penghiburan kita itu adalah one day, satu hari nanti. You're going to be with Jesus forever, ever. Amin. Anda harus bergairah dengan kata itu dulu. Kalau saudara nggak punya gairah terhadap kata itu, you can't be a winner. Saudara nggak bisa jadi pemenang. Yakin saya. Ya, itu yang Tuhan pesankan. Sebenarnya di dalam my mission, ya, di dalam misi penginjilan saya itu tidak banyak hal-hal mengenai yang lain, ya. Hal-hal yang lain itu, saudara, bandingkanlah diri saya dan saudara dengan pemimpin loh. Muda, kaya.
baik. 4. What can you say about him? Bagaimana kita bisa bandingkan diri kita dengan itu? Tapi dia pergi kecewa dan sedih. Karena Yesus bilang, lepaskan semua yang ada padamu, supaya kau punya harta di surga. Hatimu yang ada di surga. Setelah itu baru datang ikuti jejakku. Karena akulah yang dahulu memberi jalan. Ya, supaya kita dapat melihat kemuliaan Bapa itu. Nggak ada jalan lain. Akulah yang harus menderita lebih dahulu. Lukas 24:26. Bukankah Mesias harus menderita untuk menerima kemuliaannya? Aku harus menderita lebih dahulu. Untuk apa? Supaya aku menerima kemuliaan itu. Aku harus taat dalam apa yang harus kau derita. Ibrani 5. Supaya setelah itu aku mencapai kesempurnaan. Seperti Bapa itu sempurna. Nah, makanya saudara, ayat berikutnya bilang gini, ya. Ibrani 5 ayat 9. Kemudian, katanya apa? Dia menjadi pokok keselamatan bagi barang siapa yang taat mengikut dia. Itu sangat penting, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus datang kepada satu apa? Satu kebenaran itu. Itu yang harus menggairahkan kita. Ya. Di dalam Ibrani 8 ayat 10 Saudara ya, dan Wahyu 21 ayat 3 dan 7. Dikatakan aku akan menjadi Allah mereka, mereka akan menjadi umatku, ya. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga disebut mereka akan menjadi anakku. Nah, ya, mari kita baca ayat ini ya saudara ya. Saya belum sempat masuk ke ini, jadi kita harus lihatnya di slide ini. Oke, ini ya. Oke, ini teman-teman. Ada yang bisa baca nggak ini? Wahyu 2 ayat sebentar ya, saya coba kasih ini ya. Iya, ini lebih jelas. Oke, silakan. Silakan, boleh? Wahyu 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. 21. 21 bukan 12. Ibrani 8 ayat 10 di layar kelihatan kan? Yanti di layar aja Yanti. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang dibuatkan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dan dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Amin. Speaker.
Apa sih yang menjadi tujuan Allah Bapa yang sesungguhnya kalau kita ditanya begitu loh? Ini nih saudara, ya. Allah mau supaya dia itu ya menjadi Allah kita dan kita itu menjadi umatnya, ya. Diulang ya di Wahyu 21 ayat 3. Tapi ada yang menarik saudara. Ketika di ayat 7 itu dikatakan aku menjadi Allahnya dan ia menjadi anakku. Ini umat bicara mengenai satu kumpulan. Tapi ini bicara mengenai person. Ketika apa saudara? Ketika ada kata-kata ini nih. Barang siapa menang. Artinya apa? Perjuangan kita ini, ya, perjuangan kita ini dari setiap kita yang dipanggil. Ya, dari setiap kita yang dipanggil. Jadi wawasan kebenaran saudara itu setelah mengikuti seri ini ya, itu harus menjadi sejati kebenarannya saudara. Ya. Jadi saudara tidak bicara mengenai selamat, gak bicara mengenai iman saja, nggak bicara mengenai pengudusan saja, nggak bicara mengenai Roh Kudus, Roh menghidupkan, enggak. Ya, saudara ada di satu pemahaman bahwa satu hari nanti, ya, dan dimensinya lebih dalam, ya. Tidak bicara satu hari nanti kita ke Yerusalem baru, ya, kita ke rumah Bapa. Lebih dalam pengertiannya dari itu. Bahwa satu hari nanti Allah berjanji dia menjadi Allahmu, Allahku, dan kita menjadi umatnya. Ya. Dia menjadi Allah kita, dan kita ini menjadi anaknya. Itu artinya dia menjadi Bapa. Nah, saudara, sekarang harus jadi anak, harus jadi umat untuk dapat bersama dengan dia. Bagaimana caranya? Kan begitu. Bagaimana cara untuk menjadi umat menjadi anak? Nah, saudara kita lanjutkan ya. Jadi aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, anakku. Step berikutnya lebih banyak referensinya. Anak itu ahli waris. Ahli waris dari janji. Dan hanya anak dan ahli waris yang menerima janji. Janji mengenai dipermuliakan bersama Kristus di dalam kemuliaannya. Nah, saudara muncul ya. Dipermuliakan bersama Kristus di dalam kemuliaannya. Jadi Kristus terlebih dahulu yang dimuliakan. Setelah itu saudara dan saya turut ambil bagian di dalam kemuliaannya Kristus. Oke, nah mari kita baca ayat-ayat ini ya. Cukup panjang, tapi ini akan memberi saudara kedamaian. Ya, hanya kebenaran yang membawa saya dan saudara kepada kemerdekaan. Ya, hanya kebenaran yang membawa saya dan saudara kepada kedamaian. Ya, dengan cara apa? Roh membawa kebenaran dan keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi masih ada tuh, ya. Di mana ada kebenaran, memang apa? Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Itu otomatis. Why? Karena kebenaran yang dimaksud adalah Christ, Jesus Christ, a person. Di mana ada Yesus, artinya Roh Kristus ada di dalam saudara, saudara di dalam Dia, pasti merdeka. Maksudnya merdeka apa? Tidak terbelenggu lagi dengan perbudakan. Tetapi untuk menemukan hidup dan damai sejahtera, harus masuk ke jejak-jejak. Kenapa saudara bisa menemukan orang yang katanya sudah percaya pada Yesus, tapi nggak damai? Karena yang membawa saudara kepada damai adalah Roh yang kudus yang menyingkapkan kebenaran. Baru saudara ketemu yang namanya hidup dan damai sejahtera. Ya, Roma pasal 7. Ya.
hidup dan damai sejahtera. Itulah keinginannya roh. Sementara sebaliknya, Mas, keinginan daging itu menuju maut akhirnya. Tapi nggak langsung maut. Kalau maut langsung, saudara dan saya takut. Jadi nggak mau. Adam dikasih buah. Menarik, menawan. Enak dipandang. Jadi dia datang kepada saudara dan saya dengan apa? Menggunakan kesempatan. Ingat ya, Roma pasal 7 ayat 8 sampai 11. Menggunakan kesempatan. Dengan cara apa? Membangkitkan rupa-rupa keinginan. Awalnya apa? Hanya mencuri apa? Daya pikir melalui mata dan rasa. Gitu, ya. Indra. Di dalam kesempatan itu dia menipu. Itulah kenapa dia menipu Hawa. Cara kerjanya sebenarnya sudah ketahuan. Makanya Petrus bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, yang menarik di situ ayat 9-nya bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Menarik kan? Makanya kita perlu sangat mengerti itu iman itu apa. Karena cara lawannya itu dengan iman yang teguh. Ya, hal-hal ini tuh, ya saudara nanti akan masuk ke bagian, ya, ketopong keselamatan pedang roh. Nah, saudara selesai seri roh yang menghidupkan, saudara akan mengerti apa yang dimaksud pedang roh dong di sini. Bisa ada pedang roh untuk berperang ya. Di sini rahasianya. Roh Kudus pasti membuka, menyingkapkannya kepada kita. Karena rahasia-rahasia ini, ingat, akan membawa kepada saudara apa? Saya dan saudara kepada hidup. Nah, hidup itu artinya apa? Terhubung dengan Bapa. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Tuhan terhubung dengan Dia. Hubungan ini memberikan kita apa? The source of power. Ya, sumber dari kekuatan. Sehingga Allah yang bela, siapa lawan Dia? Itu kalau ada hubungan dengan the source of power. Ini tuh rahasia-rahasia yang dalam. Makanya di dalam Injil Yohanes disebut, Dia adalah roh kebenaran yang akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran dan akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Itu hal-hal yang tidak diketahui oleh banyak orang. Oleh orang-orang yang tidak terhubung dengan Bapa. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi anak adalah ahli waris terhadap janji untuk dipermuliakan bersama dengan Kristus. Nah, jadi kita harus cari, ya, tidak ngomong mau selamat, pokoknya saya harus cari gimana supaya ketika Kristus dipermuliakan, saya turut di dalam kemuliaannya, kan gitu. How? Gimana caranya? Ya, oke. Saudara tahu nggak? Saudara tahu? Inilah rahasia pelayanan yang dikatakan bukan ditulis oleh tinta pada loh batu yang memimpin kepada kematian dan penghukuman, tetapi ditulis dengan apa? Dengan roh Allah yang hidup yang memimpin kepada apa? Pembenaran dan kekudusan. Alkitab, saudara, mohon maaf, saya berenungkan berkali-kali, tapi Roh Kudus berbicara bahwa itu persis. Kalau Alkitab itu berupa kertas dengan tulisan hitam, itu memimpin kepada kematian lo. Memimpin kepada maut. Karena berpikir, sudah baca Alkitab, sudah melakukan Alkitab. Apa perintah yang ada dalam Alkitab? Tapi, di mana Dia? Bapa, Allah Bapa, yang akan menjadi Allah dari umatnya, akan menjadi Allah dari anak-anaknya, di mana Dia yang sedang mempersiapkan, ya, anak-anaknya ini dipermuliakan dengan anak tunggalnya, sang sulung ini, yang sudah dipermuliakan.
Inilah kenapa Yohanes menulis pesan Yesus. You're not going to see God. Engkau tidak akan pergi lihat Tuhan di Yerusalem. Or gunung Gerizim. Tapi kau lihat. Temui Tuhan itu di dalam rohmu. In spirit. Di dalam roh. Nah, saudara, ya saya yakin Roh Kudus bekerja di dalam masing-masing saudara. Ya, saudara akan menemukan rahasia ini. Ya, pemimpin saudara ya, nggak perlu cari lagi jabatan tingkatannya. Kaya saudara masih cukup. Ya, masih muda saudara, masih muda. Yang terakhir baik saudara. Mau berapa tahun kita di sini ya, mau berapa sesi gitu. Mau berapa pelayanan itu bisa seperti dia. Itu lambang dari pelayanan pada loh batu ya yang memimpin kepada kematian. Terputus hubungan selama-lamanya dengan Allah. Pikirannya saudara tumpul. Pikirannya itu dibutakan tuh. Ya, saya melampaui materi ini, tapi coba ya, saudara bisa tangkap lebih awal ya. Nah ini, saudara kalau kita tidak menemukan rahasia itu, kita itu tidak akan menemukan hidup dan damai sejahtera itu. Ya, kita tidak akan dapat menemukan hidup dan damai sejahtera. Hidup yang artinya mengalami menyadari ya, kata-katanya nggak boleh ganti ya, menyadari kehadiran Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan melalui pikiran, melalui jiwa kita, dan menghayati dan menikmati hadiratnya. Saudara harus bedakan dua kata itu, sangat berbeda. Aku memuji dan bersyukur kepada Tuhan dengan akal budi, dan aku juga memuji dan bersyukur kepada Tuhan dengan rohku. Paulus menulis. Jadi kita menyadari kehadiran Tuhan dengan kebenaran akali dalam pikiran. Tapi kita menghayati dan menikmati hadiratnya dengan roh kita. Karena dia ada di situ. Dia ada di sana. Dan ketika kita dituntun masuk lebih dalam di dalam kebenaran itu, kita menikmati yang namanya hidup. Yang di Yohanes 4 katakan, engkau tidak akan haus lagi kalau minum air ini. Bahkan di dalam dirimu ada sumber mata air yang terus memancar kepada hidup yang kekal. Nah, jadi kita harus masuk dalam satu status, yaitu menjadi anak ya. Anak yang apa? Kenapa harus jadi anak? Kalau tidak jadi anak, tidak dapat dimuliakan. Catat itu baik-baik. Kalau tidak jadi anak, tidak dapat dimuliakan, saudara. Hanya anak yang dapat turut dalam kemuliaan Kristus. Kristus sebagai anak tunggal diutus. Mesias menderita untuk menerima kemuliaannya. Dia adalah yang sulung dari banyak saudara yang akan mengikutnya. Saudara dan saya diberi karunia sulung. Karena hanya yang sulung yang menjadi ahli waris. Saudara mendapat karunia sulung. Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara dan saya dikasih karunia sulung roh. Saudara. Kalau saudara baca Wahyu 14, di Bukit Sion itu, ciri-ciri salah satunya adalah orang yang punya karunia sulung roh. Artinya apa? Dia ahli waris. Hanya ahli waris yang dimuliakan bersama Kristus. Jadi kita nggak bicara selamat masuk surga. Enggak. Itu dangkal yang lebih berharga tinggi. Yang lebih mulia dari itu adalah kita turut
turut saudara, di dalam kemuliaannya Kristus, ketika dia turun di awan-awan menyatakan kemuliaannya. Ini sudah sangat jelas, saudara. Dia turun di awan-awan, gak sampai ke bumi. Di dalam kemuliaannya, saudara dan saya harus terangkat untuk turut dalam kemuliaannya itu. Itu status jadi anak, ya. Saudara, mari kita baca ayat-ayat yang terkait dengan itu, ya. Ada banyak ayat yang menurut saya penting untuk saudara catat, karena saya yakin, saudara, kita ini berbeda. Allah menciptakan no one of us sama. Unik, saudara. Ya, pasti Roh Kudus bekerja di dalam dimensi hidupmu dan saya berbeda-beda. Makanya dikatakan memperlengkapi. Artinya apa? Ada bagian-bagian yang kita ini berbeda. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan apa? Membaptis dan memenuhi kita dengan Roh-Nya yang kudus. Ya, dengan kebenaran. Mari kita baca bagian ini, ya. Mulai dari Roma 8 ayat 17. Ayat-ayat ini sudah ada di bagian slide tadi, dari saudara juga bisa capture nanti, ya. Saudara bisa lihat, ya. Anak, saudara, ya, itu yang menjadi ahli waris, ya. Yaitu apa? Orang-orang yang berhak menerima janji. Dan janjinya apa, saudara? Dipermuliakan bersama dengan dia. Saya shortcut dulu ya, saudara, ya. Dipermuliakan bersama dia. Next-nya, saudara, saya akan bahas mengenai kata-kata menderita. Apa nih menderita nih? Untuk bisa dipermuliakan bersama dia. Efesus 1 ayat 18. Ini ayat ini menarik, saudara. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Luar biasa, ya. Ada orang yang mata hatinya nggak bisa lihat. Nanti saya jelaskan. Agar kamu mengerti apa? Pengharapan. Pengharapan apa? Ini, saudara. Betapa kayanya kemuliaan. Jesus Christ. Saudara nggak akan tukar Yesus dengan yang lain kalau saudara tahu ini. Betapa kayanya kemuliaan apa? Bagian yang akan ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kita juga akan bicara mengenai itu nanti. Kemuliaan kaitannya dengan penderitaan, kemuliaan kaitannya dengan pengudusan. Ya. Roma 5 ayat 2. Saya suka juga ayat ini. Saudara bisa lihat, ya. Dan dia dan oleh dia, saudara, kita juga beroleh, saudara lihat, jalan masuk oleh iman, ya, kepada kasih karunia. Saudara bisa oleh iman kepada kasih karunia. Tapi saudara, untuk apa? Di dalam kasih karunia kita berdiri, yakin, berani, dan kita bermegah dalam pengharapan. Pengharapan akan apa? Menerima kemuliaan dari Allah. Ya. Jadi ada ujung yang benar-benar saya dan saudara harus melabuhkan, ya, hati ke sana. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, apa katanya? Kamu pun menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Di awan-awan, ya. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Saudara sudah bisa mencium aroma-aroma, ya. Apa itu kemuliaan? Supaya kamu boleh, apa katanya? Bergembira dan bersukacita. Kapan saudara bergembira dan bersukacita? Pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Kok dia menyatakan kemuliaannya, saudara, yang bergembira dan sukacita? Karena apa, saudara? Karena ini, kamu pun akan menyatakan diri bersama dia di dalam kemuliaannya. Ya, kenapa saudara bergembira dan bersukacita? Karena kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Ya, terakhirnya, saudara, ya, Lukas 9 ayat 26. Ini aja, ya, supaya nggak terganggu. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya.
dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jadi saya sengaja ambil ayat terakhir ini, karena saudara, sekalipun Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, tapi jelas-jelas Yesus bilang, dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Jadi saudara, ketika Yesus menyatakan diri dalam kemuliaannya, sekalipun Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah, Bapa juga dan malaikat-malaikatnya menyatakan diri di dalam kemuliaan itu. Wah, ya. Saudara kalau bisa menangkap ya kegembiraan, ya, sukacita dari setiap kebenaran ini, itulah tanda ya bahwa saudara sedang dihidupkan oleh Roh. Ya, saudara sedang dipersekutukan kembali dengan Bapa di dalam keintiman dan keakraban. Kita, ya, saya ingat ya kemarin ya, bahwa ketika kita dilepaskan dari belenggu perbudakan, maka kita dimasukkan ke dalam kerajaan Kristus. Itu artinya kita terhubung dengan Bapa. Nah, terhubung ini artinya apa, saudara? Saudara dan saya dalam persekutuan dengan Dia. Persekutuan ini, saudara, itu naturnya adalah intim dan karib. Ya, di dalam keintiman dan karib inilah kemuliaan itu saudara bisa rasakan. Ya, kelak nanti loh, saudara. Ya, semakin. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi saudara sudah bisa bayangkan sekarang ya, di dalam kerajaan Bapa, kamu anak yang adalah ahli waris yang akan dipermuliakan bersama dengan Kristus ketika Kristus menyatakan diri dalam kemuliaannya. Ya, nah, Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Sehingga, ya, saudara dan saya itu harus serupa dengan gambar Kristus dalam kemuliaannya. Oke, serupa dengan gambar Kristus dalam kemuliaannya. Kita baca ayatnya ya. Oke. Ada yang bisa baca? Ibrani 1:3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Ini ayat ini bagus sekali untuk memberi saudara pengertian ya. Coba lihat ya. Saya urut tadi saudara ya. Allah itu di dalam kemuliaannya ya mengutus Kristus Yesus ya. Ya, ke dunia ini ya. Dan iya saudara ya, Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah ya. Orang yang dimuliakan bersama dengan Dia adalah anak Allah. Ya, adalah anak-anak. Nah, di 2 Korintus 3:18 saudara, ya. Ini uraian panjang yang berakhir di ayat 18 ini mengenai pelayanan perjanjian yang baru. Ini mengenai pelayanan Roh yang hidup. Nah, saudara ya, ini adalah pelayanan Roh yang hidup. Pelayanan yang
tidak, ya, pelayanan yang tidak berdasar pada hukum-hukum yang tertulis, tapi berdasar pada tulisan yang ada di dalam hati manusia, ya. 2 Korintus 3 ayat 3, saudara ya. Dan itu berarti adalah pekerjaan roh yang membawa saudara dan saya kepada pembenaran. Ketika saudara dan saya dibenarkan, saudara tahu kata dibenarkan itu artinya saudara tidak diperhitungkan pelanggarannya. Dibenarkan artinya tidak diperhitungkan pelanggarannya. Karena Kristus sudah menggenapi, ya, tuntutan pelanggaran itu di dalam, ya, di dalam daging, saudara, ya. Dan siapa yang menerima, ya, Kristus, maka dia dimerdekakan dari tuntutan itu, ya. Dia dimerdekakan dari itu, sehingga, saudara, sehingga apa? Sehingga setiap orang itu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, ini saya tambahin ayat ini ya supaya tidak ini, saudara ya. Nah, saudara lihat ya. Ketika clear all drawings, ketika Roh Allah ada, ya, maka saudara dimerdekakan. Dan dimerdekakan ini membawa saudara dan saya mencerminkan kemuliaan. Saudara bisa lihat, saudara mencerminkan kemuliaan. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah yang menjadi apa? Kemuliaan yang sejati itu. Ya kan? Untuk mencapai, nah ini ya, menariknya, bentar ya. Ini penting mana anak panahnya. Untuk mencapai ini, saudara. Nah, ya. Cahaya kemuliaan Allah dengan mencerminkan kemuliaan, saudara, lihat dari situ. Itu saudara dan saya harus apa? Diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ya. Supaya apa? Supaya kemuliaan saudara dan saya semakin besar. Untuk sampai apa? Yesus ini apa? Ya, bagusnya. Yesus ini cahaya kemuliaan Allah. Saudara dan saya baru mencerminkan. Saudara dan saya harus diubah serupa dengan gambar Kristus. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Supaya apa? Supaya satu hari nanti itu dapat dimuliakan bersama dengan Kristus. Ini adalah jejak-jejak yang dikerjakan oleh Roh Allah yang menghidupkan di dalam saya dan saudara. Ya, ada 3 tingkatan itu, saudara ya, yang saudara dan saya harus mengerti ini, ya. Nih saudara lihat ya, ada 3 tingkatan tuh, ya. Nah, jadi kita harus serupa dengan Kristus dalam dalam kemuliaannya, saudara ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah perjanjian baru. Itulah perjanjian baru. Perjanjian baru ini dikatakan dia lebih mulia. Perjanjian baru ini lebih mulia. Nah, mari kita baca ya. Perjanjian baru ini lebih mulia, saudara. Kita lihat dulu perjanjian baru ini apa? Karena hanya dengan perjanjian baru, hanya dengan pelayanan perjanjian baru, orang tuh dapat sampai dimuliakan bersama dengan Kristus. Oke? Mari kita baca ya. Saudara harus punya ini, punya semua pemahaman ini, ayat-ayat ini, baca ulang, pasti saudara akan menerima rema ya dari situ. Nah, saudara lihat ya. Roma 8 ayat 6 sampai 12. Oke.
Ya, ada teman-teman yang bisa baca, ini panjang, jadi mungkin saya baca ya, biar cepat. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Saudara perhatikan ya, saya coba dari sekarang membuat jauh lebih agung. Karena ia menjadi apa? Pengantara dari perjanjian. Saya lewatkan dulu untuk ini. Itu perjanjian yang lebih mulia, lebih agung, lebih mulia. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi, saudara. Ya. Saudara, ada kata janji di sini, saudara bisa nyambung dengan kata janji tadi ya. Janji Allah, ya. Janji Allah apa tadi? Come on. Dipermuliakan bersama dengan. Oke, bagus. Dipermuliakan bersama dengan Kristus, ya. Nah, janji itu lebih agung, lebih mulia, lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian pertama tidak bercacat. Jadi yang pertama bercacat apa enggak? Tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Artinya yang baru ini. Perjanjian yang lebih mulia ini. Itu yang kedua. Oke? Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Akan datang waktunya. Ini saudara, kalau saudara baca, ini ada di Yeremia 31. Ya. Akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Ya. Dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Itu perjanjian yang pertama. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka apa katanya? Nih, kenapa ada perjanjian kedua? Mereka tidak setia dan Allah menolak mereka. Allah menolak. Ini menarik ya. Nanti ya saya jelaskan. Maka inilah perjanjian. Oke. Demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Akan datang waktunya. Sesudah waktu itu. Ini mengacu kepada apa, saudara? Setelah Kristus ya diutus Allah ke dalam daging. Ya. Di mana tuntutan semua hukum, yaitu yang dari perjanjian pertama, itu digenapi di dalam dia. Oke? Aku akan menaruh hukumku, nah sekarang nih, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati. Ya kan? Nah, beda sekarang ya. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa-dosa mereka. Saudara bisa bayangkan. Saudara bisa kenal Tuhan sendiri. Itu kenapa kita bisa baca Alkitab, Roh Kudus bisa singkapkan tuh arti dari setiap firman itu. Ya. Itu luar biasa, ya. Saudara mendapat kebenaran-kebenaran itu, ya. Nah, tadi saudara ya, tadi saya lupa apa ya. Nah, saudara, karena tidak setia dan menolak. Mereka tidak setia dan menolak. Ya. Saya munculkan lagi ya. Nah, jadi ada perjanjian yang pertama tadi. Iya kan? Mereka perjanjian yang pertama itu apa? Bercacat. Karena tidak setia dan Allah menolak mereka. Kata setia, saudara, itu dipakai ya di dalam banyak hal mengenai apa? Mengenai mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Iman. Mengenai saudara dan saya bersahabat dengan Allah. Orang yang bersahabat dengan dunia, itu dikatakan tidak setia. Ya, orang-orang yang kemudian apa, saudara? Orang-orang yang memakai cara-cara agamawi untuk menyenangkan Tuhan. Dikatakan tadi apa? Aku menolak, Allah menolak. Ya. Makanya muncul perjanjian yang lebih mulia, lebih agung,
lebih lebih tinggi nilainya, ya. Lebih tinggi nilainya, saudara, ya. Oke, perjanjian yang baru. Nah, saudara tahu nggak? Perjanjian yang pertama ini itu adalah hukum tertulis atau hukum Taurat atau perintah yang tertulis manapun, saudara, ya, tertulis dengan tinta pada loh batu yang mematikan, ya. Dikatakan mematikan, yang membawa pada penghukuman, ya. Pelayanan ini memimpin kepada kematian, kepada penghukuman, ya. Kita harus baca ayatnya karena pernyataan-pernyataannya sangat sangat ini, ya, saudara, ya. Saudara bisa lihat sangat sangat mengerikan, kan? Jadi kita harus baca ayatnya, ya. Aduh, salah ya, sorry. I'm going to show by this one, okay? Saudara, ya. Nah, ya, ini, ya. Hukum tertulis yang mematikan, ya. Ialah Allah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Perjanjian baru yang tidak ditulis dari hukum, tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Tetapi hukum yang pertama yang bercacat itu adalah hukum tertulis yang mematikan. Tetapi perjanjian yang baru, ya, saudara, yaitu hukum roh, itu adalah roh yang menghidupkan. Nah, di Roma 7 ayat 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat, ya. Nah, ya. Jadi hukumnya memimpin kepada kematian. Ya, ini yang sering kita baca, ya. Tetapi di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa hidup, saudara bisa lihat, perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, saudara? Ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab di dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Saudara bisa bayangkan. Kok dibilang mati? Kenapa? Karena terputus hubungan. Allah menolak cara-cara itu. Allah menolak praktek-praktek itu. Itu kenapa Yesus katakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ini dasar dari adanya perjanjian yang baru itu. Ya. Saudara, kenapa itu terjadi, saudara? Kenapa? Karena pikiran mereka tumpul, saudara. Ya, masih ada selubung dikatakan. Pikiran mereka tertutup, dibutakan oleh ilah zaman. Nah, ini, saudara, ya. Ini penting, ya. Mari kita lihat ayatnya dulu, ya. Nah, ini, ya, saudara, ya. 2 Korintus 3. Sepertinya ini gimana nih? 2 Korintus 3 ayat 13 sampai 15.
Ini saudara. Oke, nih ya. Oke, ini ya, saudara lihat. Tidak seperti Musa, ya, yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian yang lama tadi itu, tanpa disingkapkan, ya, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Saudara bisa lihat, pikiran menjadi tumpul, ada selubung yang menutupi hati. Nggak bisa menemukan itu. Ya, 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, pikiran orang tertutup, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang apa? Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang apa? Kemuliaan, yang adalah kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Ini bagus nih ya. Ayat ini tadi luput nih. Ini penting sekali. Cahaya tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara bisa bayangkan. Pikiran dibutakan untuk dapat lihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Itu bisa menjadi dasar dari Matius 5 ayat 20 itu. Matius 19 ayat 21-22. Kenapa bisa orang baik, ahli Taurat, kok bisa dibilang, kok bisa ya? Ya, Yesus bilang, kamu nggak mungkin masuk ke dalam kerajaan. Kalau kamu mau masuk dalam kerajaan, kamu harus sempurna. Kamu harus punya harta di surga. Kamu harus pindahkan hati ke dalam kerajaan surga. Kenapa bisa? Karena apa? Karena pikiran mereka dibutakan oleh ilah zaman. Sehingga tidak bisa melihat cahaya Injil yang adalah kemuliaan Kristus. Saudara udah tahu tadi ya, bahwa di dalam bahwa Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Coba bayangkan kata-kata itu semua firman ya, Ibrani 1:3. Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Sekarang dibilang ini, cahaya Injil yang dapat cahaya Injil yang tentang kemuliaan Kristus. Wah, itu keren tuh, ya. Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah, Allah yang punya kemuliaan. Tapi Kristus adalah cahaya kemuliaannya. Injil kebenaran, kabar baik tentang kemuliaan Kristus. Sekarang muncul kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Makanya saudara dan saya ya harus, karena sudah mencerminkan kemuliaan, harus diubah serupa dengan Kristus dan kemuliaannya itu, supaya dapat ikut dalam kemuliaan Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudara, ya. Tetapi kenapa ini sampai, jangankan orang Farisi ahli Taurat, saudara, itu bisa saja ya, kita di antara kita di sini bisa tertutup loh. Kita tidak ketemu kebenaran ini. Kita nggak ngerti gitu. Saya sering mendengar orang, ya kalau begini jadi mutar-mutar lagi. Saya nggak pernah mutar-mutar loh, saudara. Saya nggak pernah setuju. Ada orang yang bilang, ya ini kan mutar-mutar lagi. No way. Nggak putar-putar. Ya kan? Kemuliaan ini datangnya dari apa? Kristus adalah cahaya kemuliaan. Injil tentang kemuliaan Kristus. Untuk itulah kita harus diubah seperti gambarnya. Karena dia adalah cahaya kemuliaan Allah itu. Saudara dan saya mencerminkan kemuliaan itu. Ya. Nah,
Kita lanjut ya, saudara. Jadi, pelayanan ini, saudara, itu di dalam perbudakan, belenggu, saudara. Belenggu ilah zaman. Ya. Dan hanya ada satu jalan. Kristus dalam perjanjian yang baru. Kristus yang jadi perantara. Saudara tadi baca ya, hanya Kristus yang dapat menyingkapkan itu. Itu perlu kita baca ulang. Itu rahasia. Ini teman-teman yang dalam penginjilan, engkau pasti tahu ini. Gimana bisa orang menginjil orang ya? Kasih tahu mengenai Injil tadi dengan ya. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Pikiran orang dibutakan terhadap ilah zaman. Hanya Kristus yang mampu, yang dapat menyingkapkan itu. Wah, ini baru kita baca tadi rupanya ya. Saudara, saya ingin supaya itu soalnya itu penting sekali tuh. Nih saudara ya. Hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Saudara catat baik-baik ya. Bahkan hari ini tuh selubung itu masih ada. Bahkan kalau mereka baca kitab, siapapun loh. Siapapun. Mereka ini siapapun yang baca kitab. Ada selubung yang menutup hati. Hanya Kristus saja yang dapat singkapkan. Kenapa? Harus dengan cahaya Injil. Tentang kemuliaan Kristus itu. Kalau tidak, pikiran dibutakan, saudara. Ini sama dengan pikiran tumpul. Ya. Hatinya terselubung. Hanya Kristus saja yang dapat singkapkan, saudara. Saudara bisa jadi itu satu khotbah yang panjang itu. Kristus yang dapat menyingkapkan selubung itu. Pikiran saya dan saudara terbuka. Wah. Nah, saudara, itu dari perbudakan, saudara. Ya, kita dapat melihat ada kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan ini, saudara, ya, perjanjian yang baru ini, itu yang membawa kita, saudara, hidup oleh Roh melalui hukum Roh yang menghidupkan, ya, yaitu yang tertulis dalam hati manusia oleh Roh dari Allah yang hidup. Ini yang membawa saya dan saudara kepada pelayanan yang memimpin kepada pembenaran dan pengudusan. Dan saudara, dari sini, kalau yang dibawa ini, saudara, ya, adalah memimpin kepada kematian dan penghukuman, ini memimpin pada pembenaran dan pengudusan. Sehingga Roma 8 ayat 1 berkata, tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman. Karena pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu, kalau disingkapkan oleh Kristus, maka itu memimpin pada pembenaran. Artinya pelanggaranmu tidak lagi diperhitungkan kepada pengudusan, saudara, ya. Nah, ini, saudara, membawa saya dan saudara apa tadi? Mencerminkan kemuliaan Allah. Kemuliaan yang semakin besar. Jadi bisa lihat ya. Saudara, mencerminkan kemuliaan Allah. Ini dikontraskan, saudara, ya, dengan ini loh, saudara. Musa ketika turun dari bukit itu mukanya bercahaya. Sekalipun dikatakan orang Israel itu tidak tahan melihat mukanya yang bercahaya. Tidak tahan loh, artinya kuat. Karena kemuliaan Allah juga bekerja di situ. Tetapi dia memakai selubung supaya dia tidak takut. Dibilang takut. Hilang kemuliaan itu. Pudar kemuliaan itu. Nah, itulah pelayanan yang memimpin kepada kematian tuh. Kemuliaan yang pudar, saudara. Ya. Ini yang dijelaskan di sini. Ya. Kemuliaan Allah sama, saudara. Tapi sementara hilang, pudar dari muka Musa, sekalipun orang Israel lihatnya takut. Tapi pudar, saudara. Ini yang membuat kita seperti heboh sekali. Lihat Laut Kulsum terbelah dua. Ya. Tapi Yesus katakan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat orang Farisi. Dari semua sistem agamawi itu. Kalau kamu tidak ketemu dengan rohmu itu
dibuka ya, sehingga hatimu itu tidak terselubung, sehingga pikiranmu itu tidak tertutup untuk melihat cahaya Injil yang adalah kemuliaan Kristus, you nggak bisa masuk kerajaan surga. Itu nggak bisa, nggak ada di mana-mana, saudara. Orang bisa bicara iman, orang bisa bicara kekudusan, orang bicara kemuliaan manusia, bisa bicara, tapi orang nggak bisa bicara mengenai ini, ya, mengenai satu keadaan di mana hati saya dan saudara itu disingkapkan, pikiran terbuka untuk dapat lihat cahaya Injil yang adalah kemuliaan Kristus. Cahaya Injil yang adalah kemuliaan Kristus, yang membawa saya dan saudara menjadi apa? Mencerminkan kemuliaan. Mencerminkan kemuliaan. Nah, mencerminkan kemuliaan sementara Kristus sudah menjadi cahaya kemuliaan Allah. Ada jarak toh, tentu saja ya. Ada jaraknya tuh. Ada jarak. Nah, jaraknya itu yang akan kita terus pelajari dalam pertemuan berikutnya ya. Ini ada jarak nih saudara. Sehingga apa? Mencerminkan kemuliaan Allah ini harus kemuliaannya semakin besar. Gitu ya. Yaitu apa? Kemuliaan yang dari Tuhan adalah roh. Roh Allah itu adalah roh kemuliaan. Nah, ini bagaimana caranya ini? Supaya Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah, saudara dan saya adalah mencerminkan kemuliaan Allah, tapi ada jejaknya nih, kemuliaan yang semakin besar. Ini ada PR, ada pekerjaan rumah. Tapi tenang saudara ya, di sini ada Roh Kudus yang menjadi jaminan. Hukum roh yang menghidupkan. Jadi hukum roh yang menghidupkan ini, malam hari ini saudara bisa mengambil sesuatu yang agung, yang mulia, yang berharga tinggi. Itu apa saudara? Dia yang akan membawa saudara bertemu dengan kemuliaan Kristus. Karena Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Tidak ada orang yang ketemu Allah kalau tidak melalui Kristus. Maksudnya apa? Kemuliaannya Kristus. Tidak ada orang yang ketemu Kristus kalau tidak dapat mengambil bagian dalam kemuliaannya Kristus. Dan itu artinya saudara harus menjadi anak. Hanya anak yang terima hak untuk menerima janji dimuliakan bersama dengan Kristus. Saudara dan saya mencerminkan kemuliaan. Tetapi belum menjadi cahaya kemuliaan. Inilah perjalanan orang percaya. Perjalanan orang-orang kudus. Bersama dengan Roh Kudus yang menuntun, menghibur, mendampingi saya dan saudara. Kita lanjutkan besok. Terpujilah Kristus. Siapkan pertanyaan saudara besok ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, setiap perkataan-perkataanmu adalah hidup dan kuasa. Perkataan-perkataan yang tajam yang pasti bisa memisahkan Tuhan. Setiap pengertian manusia dan pemikiran hati saudara. Tuhan, Engkau yang adalah sumber kemuliaan itu. Biarlah Engkau singkapkan itu di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kami rindu dicurahkan, dipenuhkan dengan perjanjian yang baru. Cawan yang adalah perjanjian yang dimeteraikan dengan darah Kristus. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran ini. Kami datang dengan berkat-Mu, kami mau pulang dengan berkat-Mu, berpisah dari sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Kemuliaannya memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Dan sukacita yang melimpah dari Kristus Yesus Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang hidup. Yang menghibur, menuntun, menolong saya dan saudara. Untuk berjumpa. Untuk berjumpa dengan Kristus. Satu hari nanti.
di dalam kemuliaannya. Di awan-awan untuk masuk dalam satu pesta. Pesta perjamuan kawin anak domba. Hidup tinggal bersama dengan Bapa selama-lamanya. Engkau yang diberkati, engkau yang bersukacita bersorak karena kemuliaan di dalam Kristus. Mari bersama dengan saya katakan amin. 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 Selamat malam, terima kasih teman-teman. See you tomorrow.